Berita kembalinya Xiao Yan ke aliansi Sky Mansion menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dalam waktu kurang dari sehari, berita ini menyebar ke seluruh wilayah yang dimiliki aliansi Sky Mansion. Dalam sekejap, Sky Mansion menjadi luar biasa panas. Tidak ada yang bisa meragukan reputasi yang dimiliki Xiao Yan dalam aliansi. Meskipun aliansi telah terlibat dalam pertempuran panas yang berapi-api dengan aula jiwa selama 2 tahun terakhir ini, ketidakhadiran Xiao Yan telah menyebabkan moral aliansi jatuh, terutama bagi beberapa murid dari Pavilion Bintang Jatuh. Sosok itu telah turun seperti makhluk ilahi ketika semua harapan telah hilang pada saat mereka yang paling putus asa. Dia kemudian membalikkan situasi suram dengan kekuatannya sendiri. Kejutan yang diciptakan karena diselamatkan berkali-kali telah secara bertahap menggali jauh ke dalam hati semua orang dengan aliran waktu, menyebabkan mereka merasakan rasa hormat dan ketakutan yang tulus untuk orang itu. Meskipun Yaolao masih ada saat Xiao Yan tidak ada dan tidak ada kekacauan yang terjadi, eselon atas Sky Mansion masih bisa merasakan masalah yang ditimbulkan oleh nasib Xiao Yan yang tidak diketahui. Untungnya, hal-hal yang membuat mereka pusing secara otomatis menghilang setelah kembalinya Xiao Yan. Aliansi saat ini akhirnya bisa melepaskan kekuatan bertarungnya yang menakutkan di bawah kepemimpinan pemimpin spiritual ini. Sementara berita kembalinya Xiao Yan menyebar dengan liar di dalam aliansi Sky Mansion, aula jiwa tenggelam dalam keheningan. Bahkan masalah Xiao Yan menghancurkan aula cabang secara sepintas tidak disebutkan. Tampaknya Hall of Souls diam-diam menelan insiden ini. Situasi ini relatif menarik dari cara anggota biasa aliansi Sky Mansion melihatnya. Mereka secara alami mengaitkan masalah ini dengan Xiao Yan, yang baru saja kembali. Dalam sekejap, reputasi Xiao Yan dalam aliansi melonjak sekali lagi. Mengandalkan kekuatan sendiri untuk menekan Hall of Souls yang mendominasi hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Tentu saja, pikiran ini secara alami terbatas pada anggota biasa Sky Mansion. Mereka yang berasal dari eselon atas mengerti bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Aula jiwa pasti mengumpulkan para ahli dan bersiap untuk memberikan pukulan fatal kepada aliansi Sky Mansion. Tekanan yang ditimbulkan oleh ketenangan sebelum badai mendorong Yaolao untuk meningkatkan pertahanan aliansi ke level tertinggi mereka. Mata-mata yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni seperti belalang. Setiap kejadian kecil di dataran tengah akan dikirimkan kembali ke aliansi Sky Mansion secepat mungkin. Keheningan yang agak menekan berlanjut selama 5 hari penuh. Jumlah konflik antara aliansi dan Hall of Souls secara aneh berkurang selama 5 hari ini. Tampaknya kedua belah pihak menahan diri dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka berdua menjaga wilayah mereka sendiri dan sangat berhati-hati. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, beberapa faksi lain merasakan ada yang tidak beres. Oleh karena itu, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di antara aliansi Sky Mansion dan Hall of Souls. Beberapa individu sensitif diam-diam mendeteksi aliran tersembunyi. Hall of Souls dan aliansi Sky Mansion telah berjuang selama bertahun-tahun. Meskipun pertempuran itu sangat intens, mereka belum mengirimkan ahli puncak mereka yang sebenarnya. Semua orang tahu bahwa pertempuran terakhir antara dua faksi besar akan dimulai saat para ahli puncak bentrok. Kekalahan berarti pertarungan antara aliansi Sky Mansion dan Hall of Souls telah berakhir dengan pemenang. Jika aliansi Sky Mansion menang, penguasa dataran tengah kemungkinan akan berubah. Jika aliansi Sky Mansion kalah, mereka pada akhirnya akan lebih lemah saat menghadapi Hall of Souls di masa depan. Ini mungkin tidak tampak seperti banyak masalah di permukaan, tetapi itu akan menghancurkan aliansi. Anggota dari aliansi Sky Mansion semua merasa bangga bahwa aliansi dapat bersaing dengan Hall of Souls. Bagaimanapun, hanya aliansi Sky Mansion yang bisa melawan Hall of Souls bahkan setelah bertahun-tahun. Jika suatu hari datang dan menyebabkan kesombongan ini menghilang, mereka akan kehilangan kepercayaan spiritual mereka. Ini adalah masalah yang relatif serius untuk faksi sebesar itu. Oleh karena itu, beberapa orang dapat mendeteksi badai yang akan datang di tengah atmosfer yang aneh ini. Pertarungan antara kedua belah pihak kali ini benar-benar akan mengguncang bumi. Sementara dunia luar mengantisipasi tindakan Sky Mansion dan Hall of Souls, Xiao Yan telah mengurung diri.
Dia menjaga halaman yang tenang dan mendengarkan tawa Xiao Xiao yang jernih. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Tanpa disadari, dia telah menjauh dari putrinya selama 2 tahun. Jika seseorang membicarakannya, dia benar-benar ayah yang tidak bertanggung jawab. Dia berkali-kali lebih buruk dibandingkan dengan bagaimana Xiao San membesarkannya. Xiao Xiao telah berkembang pesat selama 2 tahun ini. Dia berangsur-angsur berubah dari balita kecil yang berisik menjadi remaja. Meskipun masih muda, dia mewarisi penampilan ibunya yang mempesona. Seluruh tubuhnya memancarkan keindahan yang sempurna. Begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi tipe gadis yang kecantikannya bisa menimbulkan bencana. Menjadi tua memungkinkan kekuatan Xiao Xiao tumbuh dengan pesat. Jiwanya sangat kuat sejak lahir. Selain itu, ada juga 7 warna surga menelan piton di dalam tubuhnya. Tidak mungkin menggunakan kecepatan biasa untuk mengukur latihannya. Selain itu, hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa leluhur Xiao Chen yang biasanya pendiam dan tanpa ekspresi, yang kuno dan aneh, sangat hangat terhadap Xiao Xiao. Dari apa yang dikatakan dokter peri kecil, Xiao Chen telah menyampaikan semua yang dia tahu kepada Xiao Xiao selama 2 tahun Xiao Yan menghilang. Sepertinya dia hanya selangkah lagi untuk memberikan semua doukinya padanya. Xiao Yan tersenyum pahit karena Xiao Xiao. Dia telah diberkati dengan cinta yang besar. Sungguh menyedihkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Pelatihannya selama tahun-tahun ini sangat sulit. Pemuda dari masa itu membawa seorang penguasa yang berat, berjalan keluar dari kota Wutan, dan menjelajahi sebagian besar kekaisaran Jiama. Dia melanjutkan perjalanannya dan akhirnya sampai di sini. Dia telah melakukan upaya yang tak terkatakan dalam prosesnya. Namun, prestasi yang diraihnya melalui kerja keras dengan mudah didapatkan oleh Xiao Xiao. Dia diperlakukan sangat berbeda. Saat Xiao Yan menemani Xiao Xiao dan menjadi seorang ayah selama beberapa hari ini, Xiao Yan telah bertemu dengan King Lin dan Tian Huo Zunze. King Lin saat ini juga telah mencapai bintang pertama dari kelas Dou Sheng. Dia telah mencapai posisi yang sangat tinggi dengan aliansi, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan urusan sehari-hari di aliansi. Di sisi lain, saat bertemu Tian Huo Zunze, keduanya akhirnya sedikit menghela nafas. Pada saat ini, kekuatan Tian Huo Zunze telah pulih ke puncak yang sama seperti sebelumnya. Dia telah mencapai puncak kelas Dou Zun dengan bantuan pil obat yang telah disempurnakan Yao Lao. Meskipun hanya ada 1 langkah ke kelas Ban Sheng, dia tidak tahu apakah dia dapat mengambil langkah ini dalam hidupnya atau tidak. Namun, Tian Huo Zunze tidak terpengaruh oleh dilema ini. Dia seharusnya sudah mati. Jika Xiao Yan tidak menyelamatkannya dari dunia magma di bawah Akademi Jianan saat itu, dia pasti sudah lenyap. Tapi dia tidak hanya berhasil mendapatkan tubuh fisik lagi, bahkan kekuatannya telah jauh melampaui puncak sebelumnya. Dia sudah sangat senang dan tidak merasakan dorongan untuk menantang King Lin, dokter peri kecil, dan yang lainnya dari generasi muda. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan tenang saat Tian Huo Zunze mengungkapkan pikirannya yang bebas dan mudah. Dia diam-diam mengingat masalah ini di dalam hatinya. Sejak dia menyelamatkan Tian Huo Zunze saat itu, Tian Huo Zunze telah menjadi guru dan teman yang baik. Pengalamannya yang kaya telah membimbing Xiao Yan menjauh dari banyak jalan memutar. Meskipun dia kemudian membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh, dia adalah seseorang yang akan membalas budi berkali-kali. Dia secara alami akan mencoba menemukan cara untuk memungkinkan Tian Huo Zunze melakukan terobosan ke kelas Ban Sheng. Meskipun ini akan sulit, itu bukanlah tugas yang sepenuhnya mustahil dengan keterampilan alkimia miliknya. Beberapa hari kedamaian mengalir dengan tenang dengan cara ini. Xiao Yan merasa sangat santai selama beberapa hari ini. Karena alasan yang tidak diketahui, dirinya yang sekarang menikmati menghabiskan waktu bersama kerabatnya. Dia agak mengejek berpikir bahwa alasan dia menikmatinya adalah karena dia semakin tua. Namun, hari-hari yang hangat dan damai ini pada akhirnya akan segera berakhir. Setelah keheningan menguasai antara Sky Mansion dan Hall of Soul selama 7 hari, surat tantangan berwarna merah darah yang dikirimkan ke aliansi, memecah kesunyian. Surat tantangan disampaikan oleh Hall of Souls,
Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakangnya di bawah pavilion batu di dalam halaman. Surat tantangan berwarna merah darah itu diam-diam tergeletak di atas meja batu di depannya. Ada bau darah pekat yang samar-samar dipancarkan darinya. Aula jiwa akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tangan Yao Lao dengan lembut mengusap meja batu sambil berdiri di samping Xiao Yan. Ekspresinya sedikit aneh saat dia berkata, "Namun, surat tantangan ini menargetkan Anda." Xiao Yan membanggakan reputasi yang sangat hebat dalam aliansi Sky Mansion. Moral aliansi akan runtuh jika dia dikalahkan. Xiao Chen menjawab dengan suara samar. Xiao Yan sedikit tersenyum. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan surat tantangan berwarna darah di atas meja batu terbuka. Uap berdarah berceceran sebelum berubah menjadi kata-kata berwarna darah. Kata-kata ini dipenuhi dengan aura yang tegas saat melayang di udara di depannya. Sky Mansion, Xiao Yan, kita akan bertarung sampai mati di Gunung Jatuh dalam waktu 3 hari. Pegunungan Jatuh terletak di perbatasan antara Hall of Souls dan aliansi Sky Mansion. Kedua belah pihak telah bertempur dalam banyak pertempuran di pegunungan ini di masa lalu. Pertempuran bergerak maju mundur dan bisa dianggap luar biasa intens. Nama pegunungan Jatuh dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Ada desas-desus bahwa cukup banyak elit Dou Sheng akhirnya mati di pegunungan ini pada zaman kuno. Meskipun legenda ini telah menyebabkan banyak pencari harta karun berkeliaran di pegunungan berkali-kali, mereka tidak dapat menemukan sisa-sisa Dou Sheng, tetapi kurangnya harta tidak menodai reputasi pegunungan Jatuh di dataran tengah, terutama pekarangan gunung ini. Jangkauan dipilih sebagai tempat di mana pertempuran yang menentukan antara Hall of Souls dan aliansi Sky Mansion akan diadakan. Reputasi pegunungan Jatuh tiba-tiba melonjak lagi. Tidak dapat dihindari bahwa berita akan menyebar, tetapi sepertinya kedua belah pihak telah meremehkan keterkejutan yang ditimbulkan oleh berita itu. Dalam 3 hari, pegunungan Jatuh yang agak sepi telah dipenuhi dengan sejumlah besar orang dengan kecepatan yang mengejutkan. Faksi dan ahli dari seluruh dunia telah berkerumun menuju pegunungan Jatuh. Pertarungan untuk posisi penguasa semua faksi di dataran tengah ini adalah acara yang menarik perhatian. Tampaknya faksi dan ahli dari dataran tengah ini sangat penasaran untuk mengetahui siapa yang akan muncul sebagai yang terkuat dalam bentrokan ini, pembangkit tenaga listrik lama, Hall of Souls, atau aliansi Sky Mansion yang baru. Dalam 3 hari yang singkat, lalu lintas manusia di pegunungan Jatuh telah mencapai tingkat yang menakutkan, memaksa Magical Beast yang tinggal di pegunungan untuk menanggung kesulitan. Beberapa suku Magical Beast yang tinggal di pegunungan itu buru-buru memindahkan suku mereka karena takut tersangkut, yang bisa mengakibatkan kehancuran suku mereka. Sementara jumlah orang yang membanjiri pegunungan Jatuh mencapai titik jenuh, hati dari banyak individu yang hadir tiba-tiba melonjak. Tak satu pun dari mereka mengharapkan perjalanan ini sia-sia. Pertempuran yang menentukan seperti itu pasti akan mengguncang bumi. 3 hari berlalu dengan cepat di depan mata semua orang. Ketika sinar matahari pagi menembus awan dan tersebar di tanah pada hari keempat, atmosfer pegunungan menjadi sangat panas. Suara deras angin terus bergema di langit saat banyak sosok terbang bersama seperti belalang. Tujuan mereka sama. Mereka menuju ke Gunung Jatuh di tengah pegunungan Jatuh. Gunung Jatuh adalah gunung yang paling megah dan terjal di pegunungan Jatuh. Itu sangat tinggi. Beberapa jalan pegunungan sangat curam sehingga hampir vertikal. Karenanya, tidak ada cara untuk mendaki gunung ini. Puncak Gunung Jatuh begitu mulus seolah-olah ada cermin besar yang dibangun di atasnya. Sinar matahari yang mendarat di atasnya dipantulkan menjadi sinar cahaya yang menyilaukan. Dari kejauhan, pilar sinar itu tampak naik dari gunung dan menembus awan, memberikan penampilan yang luar biasa megah dan megah, yang menyebabkan seseorang merasa bangga. Menambah suasana adalah jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mengambang di sekitarnya, menyebabkan darah banyak orang terasa seperti mendidih. Jika seseorang terlibat dalam pertarungan habis-habisan di depan banyak pasang mata ini dalam hidup seseorang, dia tidak akan menyesali apapun bahkan dalam kematian. Langit di sekitar gunung dipenuhi orang.
Pakar manapun yang memiliki kemampuan untuk terbang akan melebarkan sayap douki mereka atau langsung melangkah di udara. Seseorang bahkan dapat melihat beberapa iblis tua yang menyembunyikan diri dari dunia dan tetua agung dari beberapa sekte hadir di daerah dekat puncak gunung. Tampaknya semua tetua dari generasi yang lebih tua ingin menyaksikan hasil dari pertempuran yang mengguncang bumi ini. Meskipun seluruh pegunungan itu sangat ramai, tidak ada satu orang pun yang berani mendarat di Gunung Jatuh. Bahkan iblis-iblis tua itu, yang bisa menghancurkan ruang angkasa dengan satu tangan, tetap berada 10.000 kaki jauhnya dari gunung. Matahari di langit semakin panas seiring arus waktu. Ketika matahari bundar yang cerah mencapai titik tertinggi di langit, pilar cahaya yang melesat dari puncak gunung jatuh ke udara di atas juga telah mencapai kondisi paling mencolok. Pilar cahaya yang mencapai langit tampak seperti terhubung dengan matahari cerah di atas. Jika dilihat dari jauh, itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Ruang di sekitar gunung jatuh dengan cepat terdistorsi ketika pilar cahaya telah mencapai kondisi puncak. Terowongan spasial perlahan terbentuk di depan banyak pasang mata yang hadir. Cici! Kabut hitam yang dingin melonjak ke segala arah setelah terowongan spasial terbentuk. Ada suara tajam yang terdengar samar-samar. Suara ini menyebabkan ekspresi banyak penonton berubah. Mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik dan ketakutan saat menatap kabut hitam. Anggota Hall of Souls ada di sini. Semua orang dengan jelas mengerti siapa orang-orang ini dari awal pintu masuk mereka. Semua orang buru-buru mempersiapkan perhatian mereka. Kabut hitam bergejolak setelah muncul. 7 sosok perlahan muncul di depan mata semua orang. Ketujuh sosok itu semuanya memiliki aura yang luas dan kuat. Banyak orang merasa sangat ketakutan hanya dengan melihat mereka. Hall of Soul ini memang layak menjadi penguasa di dataran tengah. Mereka telah mengalahkan 7 Dousheng bersama-sama. Sikap agung ini benar-benar menyebabkan hanya memiliki sedikit pilihan selain mendesah kagum. 2 pemimpin di antara ketujuh adalah Kepala Aula Jiwa dan Pak Tua Hunmo. Wakil Kepala Aula adalah satu-satunya wajah yang dikenal di belakang mereka. Individu yang tersisa kemungkinan adalah ahli dari klan Hun. Seluruh area ini dengan cepat menjadi gelap dan dingin setelah ketujuh individu ini muncul. Bahkan sinar matahari yang tersebar turun dari langit terasa dingin di tubuh seseorang. Kekuatan Hall of Souls ini sebenarnya sangat menakutkan. Ekspresi para tetua agung dari beberapa sekte besar mengungkapkan keagungan yang mereka rasakan saat menyaksikan pemandangan ini. Hanya setelah secara pribadi menyaksikan barisan Hall of Souls, mereka akhirnya mengerti bahwa ada celah besar yang tidak bisa dijembatani antara faksi mereka dan Hall of Souls. Anggota aliansi Sky Mansion harus mengungkapkan diri mereka sejak Anda tiba. Kepala Aula Jiwa menyapu matanya dengan acuh tak acuh pada kerumunan padat di sekitarnya setelah muncul. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung yang jauh. Suaranya yang samar seperti guntur saat itu bergema di pegunungan jatuh. Kamu memang layak menjadi Kepala Hall of Souls. Pandanganmu sangat bagus. Sebuah tawa terus diikuti setelah suara dari Kepala Aula Jiwa bergema. Setelah itu, semua orang menyaksikan ruang di sisi lain gunung jatuh dengan cepat menjadi terdistorsi. Setelah kemunculan 10 sosok ini, lingkungan sekitarnya, yang telah menjadi gelap dan dingin karena douki yang mengerikan yang terpancar dari kelompok dari Aula Jiwa, secara bertahap memulihkan beberapa panas. Semua orang diam-diam menghela nafas lega saat ini. Pertarungan seperti itu terlalu menakutkan. Hanya aura yang merembes keluar saja yang dapat memengaruhi suhu. Aliansi Sky Mansion sebenarnya memiliki 10 Dousheng. Semua orang dengan hati-hati menyapu mata mereka pada sosok-sosok dari Sky Mansion yang muncul setelah mengatasi keterkejutan awal mereka. Suara udara dingin yang dihirup bisa terdengar. Beberapa ekspresi iblis tua telah berubah secara drastis. 10 Dousheng. Aliansi Sky Mansion sepertinya telah membawa semua ahli di tangan mereka. Menambahkan leluhur Huo Yun, Peri King Hua, dan Bintang 1 Dousheng, yang telah bergabung dengan aliansi dalam 2 tahun terakhir setelah diundang oleh Yao Lao, jumlah 10 Dousheng yang dimiliki oleh aliansi telah mencapai jumlah yang menakutkan.
Barisan ini sebanding dengan beberapa klan kuno. Lingkungan menjadi jauh lebih tenang. Jelas, semua orang terpana oleh kekuatan besar aliansi Sky Mansion. Mata beberapa iblis tua dan tetua agung dari sekte tertentu dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak ada yang menyangka kekuatan aliansi Sky Mansion melonjak sedemikian rupa. Kamu memang masih hidup. Kepala Aula Jiwa tampaknya tidak kehilangan dirinya ketika barisan yang dibawa aliansi Sky Mansion ditampilkan. Dengan kemampuan pengumpulan informasi mereka sudah jelas menyadari sebagian besar kekuatan aliansi Sky Mansion. Oleh karena itu, dia hanya mengalihkan pandangannya dan menatap pemuda berpakaian hitam yang berdiri di posisi pemimpin. Hatinya merasa tidak percaya saat pertama kali mengetahui informasi baru yang berkaitan dengan pemuda ini. Setelah secara pribadi menyaksikan kekuatan api teratai pemurnian iblis, sulit baginya untuk percaya bahwa Xiao Yan telah melarikan diri dari tangan api teratai pemurnian iblis dengan hidupnya. Terima kasih telah mengingatku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menahan. Xiao Yan sedikit tersenyum. Matanya mengamati kepala Hall of Souls di depannya. Orang seperti kepala suku ini tidak berbeda dengan legenda di hatinya saat itu. Saat itu, dia bahkan dianggap semut di depan orang seperti itu. Sekarang, bagaimanapun, dia bisa berbicara setara dengan tuan ini, yang pernah menimbulkan badai berdarah di dataran tengah di depan banyak pasang mata ini. Ini menunjukkan bahwa dia tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Kepala Aula Jiwa tidak berkomitmen saat mendengar kata-kata lembut menusuk Xiao Yan. Api iblis ada di tanganmu. Kepala Hall of Souls merenung sebelum dia tiba-tiba membuat pernyataan. Xiao Yan tersenyum tapi tidak menjawab. Kepala Aula Jiwa perlahan mengangguk di hadapan sikap Xiao Yan yang tidak berkomitmen. Ekspresi serius akhirnya muncul di matanya saat dia berkata, klan Xiao yang kalah telah mampu menghasilkan orang sepertimu. Jika seseorang mendiskusikan pencapaian Anda dapat dibandingkan dengan Xiao Xuan. Namun, karena klan Hun saya membunuh Xiao Xuan pertama, kita juga bisa membunuh Xiao Xuan kedua. Mata Xiao Yan menyipit. Mata hitam pekat itu memiliki hawa dingin yang mengalir di dalamnya. Aliansi Sky Mansion Anda hanya memiliki satu kesempatan dalam pertempuran ini. Anda akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan jika Anda kalah. Xiao Yan, apakah kamu berani menerima taruhan ini? Kepala Aula Jiwa diam-diam menatap Xiao Yan. Suaranya seperti guntur yang berjarak puluhan ribu kaki. Itu juga disertai dengan serangan spiritual yang sangat menakutkan saat menyapu Xiao Yan dari segala arah. Xiao Yan melangkah maju. Auranya halus. Serangan spiritual seperti pasang surut yang dahsyat dari kepala Aula Jiwa tidak mampu memaksanya untuk mundur selangkah. Dia mengangkat kepalanya dan menjawab dengan suara lemah. Gas.